Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Dan Parker yang masuk dalam jebakan, akhirnya tersadar. Dan dia sudah tahu siapa yang merencanakannya. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 7125 sampai 7129. Chapter 7125. Melihat para penjaga yang telah menemaninya selama bertahun-tahun ini jatuh satu persatu, ekspresi dan Parker terlihat sangat jelek. Dia selalu dimanjakan, dan dia tidak pernah berpikir bahwa kematian akan mendekatinya. Namun, semua yang terjadi saat ini terus memberitahunya bahwa kematian dekat dengannya. Ketika penjaga terakhir berubah menjadi genangan lumpur daging, wajah dan Parker menjadi semakin gelap. Segera setelah itu, dia memperhatikan bahwa di mana dia berada, puing-puing terus berterbangan di sekitarnya. Dan Parker sedikit mengernyit, dia tidak mengerti mengapa pihak lain melakukan pekerjaan yang tidak berguna seperti itu. Tapi segera, dia mencium bau yang familiar. Thunder Blast. Saat dia mencium bau ini, dan Parker berguling dan hampir menggunakan semua kekuatannya untuk menghindar. Duar. Pada saat dan Parker menghindar, petir jatuh ke tempat dia baru saja berdiri, dan gelombang besar api dan suara ledakan terjadi saat yang sama. Dan Parker yang berada di udara, hanya merasakan rambutnya berdiri saat ini, karena dia mendengar semburan peluru timah bersiul ke arahnya. Tidak ada keraguan bahwa pihak lain membuat dua persiapan. Jika Thunder Blast bisa melenyapkannya, itu pasti lebih baik. Tetapi jika tidak maka Buckshot bisa melakukannya. Pada saat ini, dan Parker telah menggunakan seluruh kultivasinya. Tubuhnya terus berputar di udara, sambil menghindari niat membunuh yang menakutkan ini. Hanya saja hati dan Parker semakin marah. Sampai sekarang, dia tidak bisa melihat siapa orang yang sudah menyerangnya. Ini juga berarti bahwa bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia tidak akan punya tempat untuk melampiaskannya. Wush! Pada saat ini, peluru timah meraung lagi ke arahnya, tepat ketika mengira dia akan mati saat ini, dari kejauhan, sesosok tiba-tiba datang mendekat. Segera setelah itu, siluet muncul, dan seorang wanita yang memegang payung kertas minyak mengangguk pada Dan Parker, dan kemudian payung kertas minyak di tangannya berbalik. Wush! Dia menahan peluru timah yang melesat ke arah Dan Parker. Wanita ini melindungi Dan Parker dan mendarat ke tanah dengan sangat tenang. Wajahnya ditutupi dengan kerudung putih, dan tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Tapi temperamen semacam itu sudah seperti peri, membuat orang tidak berani menghujat. Mata Dan Parker langsung menjadi sangat panas, bahkan sosok seperti dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Pendeta muda, mengapa kamu? Wanita itu tidak berbicara, tetapi menyingkirkan payung kertas minyak di tangannya. Pandangannya tertuju pada sebuah bangunan yang belum selesai tidak jauh dari sana dan kemudian memberi isyarat. Segera, sejumlah sosok muncul dari segala arah, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju tempat bangunan itu berada. Melihat pemandangan ini, orang bertopeng di atas gedung itu perlahan berdiri, menghela nafas, dan berkata, "Generasi kedua Grand City ini, setiap dari mereka, hidupnya sangat sulit diambil. Aku awalnya berpikir bahwa aku dapat dengan mudah mengambil nyawa Dan Parker dan membuat Grand City benar-benar kacau. Tanpa diduga, ternyata gagal." Saat mengatakan ini, sosok itu tampak cemberut, orang itu menarik nafas, lalu bergerak dengan cepat mundur ke belakang. Saat sosok putih itu tiba, dia telah berubah menjadi asap biru dan menghilang sepenuhnya. Chapter 7126. Bajing ini benar-benar sangat berani. Di unit perawatan intensif rumah sakit Grand City, Cocok Parker menghancurkan ponselnya ke tanah saat ini, sambil menggertakkan giginya dengan keras. Wanita itu benar-benar berani menjebak kita. Dan Halle Lynch, dia pantas mati. Pada saat ini, Coco Parker masih merasakan jantungnya berdebar-debar. Jika bukan karena Dan Parker, dia mungkin telah mati berkali-kali. Karena itu, Coco Parker tidak hanya merasa takut, tetapi juga sangat marah. Memikirkan hal ini, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo, sampaikan perintahku, mobilisasi pasukan. Pergi dan lumpuhkan Halle Lynch." Jelas, Coco Parker sudah memutuskan bahwa orang di balik masalah ini pasti Halle Lynch. Bahkan ada orang di belakang Halle Lynch. Jika tidak, siapa yang berani melenyapkan Dan Parker? Coco Parker, tenanglah. Pada saat ini, Dan Parker berjalan keluar dari ruang operasi. Meskipun dia mengenakan perban, dia dalam semangat yang baik, dan jelas tidak ada cedera fatal. Kali ini, kita menderita kerugian. Jika kamu pergi untuk menangkap Halle Lynch dan orang di belakangnya tanpa bukti apapun. Yang terburuk, kita akan jatuh ke dalam perangkap satu sama lain. Lagi pula, aku sedikit bingung kali ini. Meskipun dia sempat berada di antara hidup dan mati, Dan Parker tidak kehilangan ketenangannya, tetapi menjadi lebih strategis. Kerugian. Berita ini dirilis oleh Halle Lynch. Bagaimana mungkin kita harus menderita kerugian? Coco Parker berkata sambil meraung. Selain itu,
begitu kamu pergi ke tempat kejadian, kamu menghadapi serangkaian serangan. Selama kamu tidak bodoh, kamu bisa tahu bahwa ini pasti konspirasi Hale Linshe. Jika dia ingin melenyapkan saudaraku, maka aku akan melenyapkan seluruh keluarganya. Pada saat ini, wajah Koko Parker penuh dengan kebencian. Dan Parker menarik napas dalam-dalam, menepuk bahu Koko Parker, dan berkata dengan lembut, "Kamu benar, semua ini adalah konspirasi Hale Linshe." Tapi masalahnya, apakah dia yang memberitahu kita berita itu secara langsung? Apakah dia yang meminta kita pergi ke tempat ini? Bukan. Ekspresi Koko Parker langsung menjadi sedikit jelek ketika dia mendengar ini, dan informasi ini diperolehnya dengan harga yang mahal. Tanpa diduga, dia menderita kerugian yang begitu besar. Dengan bersusah payah menemukan Hale Linshe, tidak memiliki manfaat lain selain membuat orang mati untuk kepuasan saja. Tetapi masalahnya, jika dia tidak pergi ke Hale Linshe untuk menyelesaikan akun, Koko Parker tidak bisa bernafas lega. Memikirkan hal ini, Koko Parker menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena kita tahu siapa yang mengatur semuanya, maka masalah ini tidak akan berakhir di sini." Dan Parker B mengangguk dan berkata, "Tentu saja itu tidak akan berakhir di sini. Untuk berita selanjutnya segera terbitkan, katakan saja bahwa aku, dan Parker, terluka parah dan sekarat di rumah sakit, dan sangat tergantung dengan obat mujarab." Pada saat yang sama, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk menyebarkan beberapa berita. Pertama, Parkerville harus menggunakan seluruh energi kita untuk menemukan semua kebenaran di balik masalah ini. Kedua, rilis beritanya, katakan saja bahwa Hale Linshe jatuh ke tangan Harvey York, dan keberadaan bab kenaikan benar adanya. Ketiga, dalam hal ini hari ini, cobalah untuk menyebarkan berita, katakanlah bahwa orang-orang dari tempat-tempat suci lain melakukan serangan membabi buta karena kebangkitan Grand City. Dan aku muncul untuk keselamatan dan masa depan Grand City. Beritahu petinggi 7 keluarga bahwa aku telah membayar terlalu banyak untuk Grand City. Chapter 7127. Ngomong-ngomong, kita harus mengumumkan bahwa apa yang disebut pertahanan seluruh Grand City hanyalah sesuatu yang tidak berguna. Dalam hal ini, kita punya cara untuk mendapatkan hak pertahanan Grand City. Dan Parker memerintahkan dengan tenang saat ini. Baginya, dia hampir kehilangan nyawanya, dan dia tidak punya cara untuk membuat perhitungan dengan pelakunya. Jadi cara terbaik adalah memaksimalkan kepentingannya sendiri. Dia bisa menggunakan hal ini untuk mendapatkan lebih banyak manfaat untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, dia akan terlihat buruk. Melihat dan Parker, hanya dalam beberapa kata, dia bahkan menyelesaikan dampak negatif dari kejadian hari ini. Dia bahkan dapat mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pada saat ini, kemarahan di hati Koko Parker sedikit mereda. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, tidak ada yang tidak bisa kamu selesaikan di dunia ini. Jika kita bisa memanfaatkan masalah ini untuk mendapatkan kekuatan pertahanan Grand City, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan kehilangan uang." Dan Parker mengangguk, dan kemudian memikirkan hal lain. "Ngomong-ngomong, hari ini aku diselantakan oleh pendeta muda itu. Karena tidak nyaman bagiku untuk bergerak sekarang, kamu harus menggunakan semua ketulusanmu untuk berterima kasih kepada pendeta muda itu. Ingat, itu semua ketulusan." Dan Parker sedikit mengangguk, dan berkata, "Saudaraku, jangan khawatir, Imam Besar telah sangat menghargai kita selama bertahun-tahun, dan pendeta muda itu telah berteman baik dengan kami. Aku yakin aku akan menyelesaikan ini." Berbicara tentang ini, Koko Parker tampaknya telah melihat beberapa motif tersembunyi dan Parker. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Saudaraku, kamu pergi dan dapatkan Sienna Wright, aku tidak keberatan. Lagi pula, keluarga Wright adalah kepala dari 10 keluarga teratas. Menikah dengannya akan memberimu manfaat yang tak ada habisnya. Tapi pendeta muda itu, lupakan saja. Jangan katakan bahwa imam besar akan melatihnya untuk menjadi ahli waris. Bahkan jika dia ingin menikah, dia pasti akan menikahi orang dari tempat suci lain atas nama Grand City. Jangan main-main. Kalau tidak, begitu imam besar marah, konsekuensinya melebihi apa yang bisa kita tanggung." Dan Parker menarik nafas, dan berkata, "Sayang sekali, dia orang yang luar biasa, tapi dia tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri." Koko Parker memandang dan Parker, dan berkata, "Saudaraku, beberapa wanita bisa menjadi rumah pribadimu, dan beberapa wanita ditakdirkan hanya menjadi batu loncatan menuju kesuksesanmu. Kata-kata ini kamu yang mengatakannya sendiri. Kata-kata dan ajaranmu aku jadikan pegangan, dan masih ada di telingaku. Kamu tidak akan lupakan." Dan Parker menghela nafas, dan berkata, "Bukankah setelah Ouyang Susu masuk, seseorang di sekitarku menjadi lebih sedikit? Wanita ini tidak lagi memiliki kemungkinan bersamamu. Sejak dia kehilangan kekuatan Forbidden Wasteland, dia tidak memiliki nilai guna. Jika bukan karena ketidaknyamanan ini, aku mungkin sudah melenyapkannya. Lagi pula, wanita ini tahu terlalu banyak. Dan dia cenderung merusak perbuatan baik kita pada saat kritis. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu memilih beberapa orang yang lebih peduli untuk tetap berada di sisimu. Jika itu benar-benar tidak berhasil,
Aku pernah mendengar bahwa ada banyak wanita cantik dari 10 keluarga teratas, dan kita akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan menikahi mereka. Dan Parker mencibir, dan berkata, 10 keluarga teratas masih berbeda dari Grand City. Para pengusaha dan perencana kekuasaan itu, heh. Coco Parker berkata dengan dingin. Kakak, lupakan juga Lani Bennett, lupakan. Chapter 7128. Untuk menikah dengan orang-orang dari 10 keluarga teratas, atau menjalin kerja sama lainnya, kamu harus bekerja keras. Jika kamu tidak hati-hati, kita akan dengan mudah terjebak. Apakah kamu mengerti? Pada saat ini, dan Parker mengingatkan Coco Parker dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia seorang pria dan dia memiliki idenya sendiri, dia masih bisa menahan diri dan tenang dalam menghadapi kebenaran dan kesalahan besar. Kalau begitu lupakan 10 keluarga teratas dan temukan seseorang dari generasi kedua Grand City. Coco Parker juga membuat keputusan secara instan. Oke, jangan memikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Dan Parker mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela melalui celah tirai tebal. Pikirkan cara dulu, dan beritahu dunia luar segera mungkin tentang bab kenaikan. Terutama, kamu harus memberitahu orang-orang Skyplane. Para bajing negara pulau itu selalu menginginkan hal ini. Aku percaya bahwa selama berita ini menyebar, itu akan cukup membuat Harvey York menderita. Saat dan Parker dan Coco Parker sudah menyusun strategi, Harvey York sudah muncul di kamar Halle Lynch. Kali ini, dia secara khusus meminta seseorang untuk menyiapkan beberapa pil obat yang bagus untuk luka dalamnya. Melihat Halle Lynch berbaring di tempat tidur menonton TV, Harvey York tersenyum dan berkata, Tuan Lynch, kamu sedang dalam masa pemulihan sekarang, lebih baik istirahat lebih banyak, TV terlalu melelahkan bagimu, dan itu tidak baik. Setelah berbicara, Harvey York melirik Nyonya Lynch lagi, dan berkata, Nyonya telah bekerja keras untuk menjaga Tuan Lynch. Namun, jika kamu punya waktu, lebih baik kamu memijat pahanya dan melatih ototnya. Itu bagus untuknya. Nyonya Lynch tampak sedikit gelisah, tetapi sekarang dia sadar dan tersenyum, dan berkata, Tuan muda York, jangan khawatir. Sambil berbicara, Nyonya Lynch berdiri dan mulai memijat Halle Lynch. Halle Lynch mengangguk dan berkata, terima kasih, Tuan muda York. Sepertinya dia baru saja mengingat sesuatu, dengan wajah gugup, dia berkata, Tuan muda York, aku mungkin lupa sesuatu. Aku menempatkan jebakan di tempat aku menempatkan bab surga dan manusia. Bila dipicu secara tidak sengaja, itu akan menjadi reaksi berantai. Jadi, jika kamu mengirim seseorang, mintalah seseorang untuk memperhatikan ini. Kalau tidak, orang itu pasti akan mati. Berbicara tentang ini, Halle Lynch tampak khawatir. Kamu seharusnya tidak mengirim siapapun ke sana kan? Harvey York tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata, Tidak, bukankah aku mengatakan itu? Aku tidak tertarik dengan hal itu. Jika kamu ingin mendapatkannya, tunggu sampai kamu dalam keadaan sehat, dan dapatkan kembali sendiri. Jangan membicarakan topik ini di masa depan, itu membosankan. Harvey York benar-benar tidak mengambil hati ini. Bab kebaikan yang dianggap orang lain sebagai harta, tidak ada artinya di matanya. Nyonya Lynch yang memijat Halle Lynch, gemetar saat ini, dan berkata, Halle Lynch, apakah yang kamu katakan benar? Tentu saja itu benar. Untuk mencegah bab surga dan manusia jatuh ke tangan orang lain, aku secara khusus menyimpan selusin Thunder Blast di dekatnya. Setelah diledakkan, bahkan master tingkat dewa perang akan mati dengan menggenaskan. Setelah mengatakan ini, Halle Lynch memiliki ekspresi kebencian di wajahnya. Jelas, setelah berada di pengasingan selama bertahun-tahun, dia bukan lagi tuan muda tampan dari keluarga Lynch. Untuk melindungi kepentingannya sendiri, tampaknya sangat bisa dimengerti untuk melakukan perilaku seperti itu. Plak! Tubuh lembut Nyonya Lynch bergetar, dan dia jatuh ke tanah dengan wajah pucat yang luar biasa. Dia sepertinya tidak pernah membayangkan bahwa Halle Lynch telah memegang tangannya. Chapter 7129. Kamu! Halle Lynch, kamu! Setelah beberapa saat lesu, Nyonya Lynch berdiri dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama dengan cepat mengeluarkan ponselnya, siap untuk menelepon. Tetapi karena dia terlalu bersemangat dan bingung, dia memutar nomor yang salah beberapa kali, dan panggilan itu tidak dapat terhubung. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh, tanpa berkata apa-apa. Sebaliknya, ada perubahan aneh pada ekspresi Halle Lynch, dan ada sedikit kesedihan di matanya di beberapa titik. Dia hanya menatap istrinya seperti ini, dan berkata perlahan, Sayang, jangan bilang. Tuan muda York tidak tertarik pada bab manusia surga. Tapi kamu malah ingin memberikan bab surga dan manusia kepada orang lain. Sederhananya, kaulah yang mengkhianatiku. Selalu. Saat dia mengatakan ini, air mata muncul di sudut mata Halle Lynch. Nyonya Lynch yang mencoba menelepon terkejut dan melihat ke samping ke arah pria yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Hampir pada saat yang sama, pintu didorong terbuka, dan kemudian Clarion Parker masuk dengan cepat, bersandar ke telinga Harvey York, dan berbisik. Perwakilan York, sesuatu terjadi.
Belum lama ini, Dan Parker mengalami kecelakaan dan terluka parah serta sekarat di alun-alun pusat Grand City. Konon dia mendapat beberapa petunjuk untuk memeriksa beberapa loker berbahaya. Tanpa diduga. Berbicara tentang ini, ekspresi Clarion Parker sangat aneh, dengan sedikit emosi dan sedikit sombong. Lagi pula, kedua belah pihak sekarang berada di sisi yang berlawanan. Bagaimana mungkin Clarion Parker merasakan empati dan hal yang sama terhadap Dan Parker? Harvey York sedikit mengernyit. Terluka parah dan sekarat. Dan Parker? Bukankah itu berarti seluruh Grand City akan berada dalam kekacauan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana loker itu bisa meledak? Bagaimana mungkin Tuan Muda Parker terluka parah dan sekarat? Nyonya Lynch tidak bisa membantu tetapi berkata dengan malu-malu pada saat ini. Kamu yang berkomplot untuk membohongiku kan? Clarion Parker tidak mengerti situasinya, tetapi dia masih menyalakan telepon dan mengeluarkan beberapa foto untuk dilihat semua orang. Foto tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa seluruh alun-alun pusat Grand City seperti reruntuhan saat ini. Ada juga banyak cairan merah dan putih yang berserakan, dan banyak orang yang mati dalam sekejap. Dalam keadaan seperti itu, dapat dikatakan bahwa fakta dan bukti semuanya ada. Pada saat ini, wajah Nyonya Lynch menjadi pucat pasi. Harvey York dan yang lainnya juga tidak bodoh, hanya dengan melihat penampilan Nyonya Lynch, mereka tahu bahwa dia pasti yang sudah menghubungi Dan Parker. Melihat ekspresi bingung Clarion Parker, Harvey York mendekatinya dan mengucapkan beberapa patah kata, menjelaskan secara singkat masalah tersebut. Mata Clarion Parker langsung menjadi aneh, dia memandang Nyonya Lynch yang benar-benar lepas kendali. Jelas, tidak terduga bahwa Dan Parker masih memiliki bidak catur seperti itu. Luar biasa. Nyonya Lynch pulih dengan cepat setelah kemarahan awal. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu memicingkan mata ke arah Halle Lynch, dan berkata perlahan. Mengapa kamu tiba-tiba mencurigaiku? Mendengar kata-kata istrinya, Halle Lynch tersenyum kecut, dan berkata. Aku telah memperhatikan teknik penyamaran legendaris, dan aku telah menghapus semua sidik jariku, dan aku memiliki identitas baru melalui saluran abu-abu. Telah berhati-hati selama bertahun-tahun, dan aku sering berurusan dengan beberapa orang yang muncul di sekitarku, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Aku selalu penasaran, kenapa orang tahu identitas asliku selama bertahun-tahun. Jadi, aku membuat permainan ini.